Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Coba bayangin deh, superkomputer paling canggih yang ada di depan kalian itu, percaya atau enggak, pada dasarnya cuma sekotak logam dan silikon mati, kecuali ada 3 ekosistem krusial yang bersatu dengan harmoni yang sempurna. Nah, hari ini kita bakal ngebedah anatomi sistem ini bareng-bareng. Untuk alur bedah materi kita kali ini, kita akan bahas 6 poin penting. Kita mulai dari 3 pilar utama komputer, lalu masuk ke hardware, software, dan brainware. Terakhir, kita akan bandingkan ketiganya dan melihat bagaimana mereka bersatu jadi sistem yang benar-benar utuh. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. 3 pilar utama komputer, fondasi dasar teknologi. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas soal hardware, si wujud fisik komputer. Jadi secara definisi, hardware itu komponen fisik dari komputer yang benar-benar bisa kita lihat dan sentuh secara langsung. Ibaratnya nih, ini tuh wujud nyata dari teknologi, semacam otot dan tulang dari sebuah sistem. Hardware punya potensi tenaga yang luar biasa besar, tapi ya gitu, dia cuma diam nunggu perintah konkret buat bergerak. Intinya, dia adalah jangkar fisik di dunia digital kita yang nyediain ruang, memori murni, dan tenaga pemrosesan buat mengubah sebuah ide abstrak jadi aksi yang nyata. Nah, untuk contohnya, kalian pasti udah sering banget kan pakai ini sehari-hari? Kayak CPU, RAM, hard drive, sampai keyboard, mouse, dan monitor. Bayangin aja siklusnya gini, keyboard dan mouse itu ibarat pintu gerbang input dari tangan kalian, terus instruksinya lari kencang ke CPU, dan RAM yang kerja layaknya mesin pabrik raksasa di dalam casing tanpa henti. Data pentingnya disimpan aman di hard drive, dan boom, hasil keseluruhannya ditampilin langsung ke mata kalian lewat monitor. Oh ya, jangan lupa ada router, switch, sama kabel jaringan yang bikin komputer kalian nggak cuma jago kandang, tapi bisa connect dan membentangkan jangkauannya ke dunia luar. Masuk ke bagian ketiga, kita punya software alias sang pemberi instruksi perangkat. Kalau hardware tadi kita ibaratkan sebagai otot dan tulang, nah software ini adalah sistem saraf dan pikirannya. Secara sederhana, software adalah program yang berjalan di atas hardware tadi, ngasih instruksi operasional yang super spesifik buat komputer. Kita emang nggak bisa megang sebaris kode kan, tapi justru rangkaian kode digital inilah yang ngebangunin tumpukan logam mati tadi jadi mesin tangkas yang punya tujuan jelas. Software ini kayak penerjemah gitu loh, ngubah bahasa biner yang bikin pusing jadi tindakan nyata, ngatur kapan, di mana, dan gimana hardware harus disalurkan secara optimal. Kalau kita ngomongin kategorinya, jangkauan software ini beroperasi dalam semacam hierarki berlapis yang brilian banget. Paling dasar ada sistem operasi, kayak Windows, Mac OS, atau Linux. Mereka ini ibarat pemerintah yang diam-diam mengatur dan ngejaga stabilitas infrastruktur perangkat kalian. Nah, di atas fondasi itu, baru deh jalan berbagai aplikasi spesifik buat kebutuhan harian. Mulai dari Microsoft Office buat produktivitas kerja, web browsers yang jadi jendela koneksi ke dunia global, sampai software desain grafis dan games buat ngolah kreativitas dan hiburan. Pada akhirnya, software lah yang nerjemahin semua niat di benak kalian jadi aksi digital di layar. Tapi, coba deh kita berhenti dan mikir bentar. Kalau hardware itu wujud fisiknya, terus software itu pikirannya. Sebenarnya siapa sih yang ngejalanin semua ini? Siapa sosok konduktor utama yang mimpin harmoni orkestra antara tumpukan logam berat sama deretan kode digital rumit ini? Dan itu bawa kita ke bagian keempat, brainware, pengendali di balik layar. Jawabannya adalah elemen pamungkas dan yang paling krusial dari semuanya, yaitu kalian. Ya, Anda sendiri. Brainware secara definitif adalah si pengguna manusia yang manfaatin hardware dan software buat mencapai tujuan tertentu. Kenapa posisi ini sangat esensial dan gak bisa digantiin? Gini. Karena algoritma secanggih apapun sama sekali nggak punya niat, ambisi, atau dorongan moral. Brainware lah yang nyuntikin kreativitas, kemampuan kognitif, dan tujuan akhir ke dalam setiap prosesnya. Komputer itu pada dasarnya ibarat pengungkit raksasa yang nunggu dioperasiin, dan brainware adalah tangan pemikir yang narik tuasnya. Kitalah manusia yang nentuin batasan atau malah ngegas potensi maksimal dari teknologi tersebut. Sekarang, kita geser ke bagian kelima, perbandingan 3 komponen utama. Gimana sih mereka benar-benar berbeda? Coba deh kita jejerin ketiga pilar fundamental ini berdampingan. Pembagian perannya tuh jadi konsep yang elegan banget. Hardware, realitasnya fisik, nyata, bisa disentuh, dan tugas mutlaknya nyediain platform sekaligus mengeksekusi instruksi. Di sebelahnya ada software, sifatnya abstrak, nggak bisa disentuh, tapi dialah yang ngalirin instruksi-instruksi kompleks ke seluruh jaringan mesin. Terus, di puncaknya ada brainware, wujud kesadaran manusia, tugasnya jelas, ngoperasiin, ngendaliin, dan ngasih alasan fundamental kenapa sistem ini harus jalan dari awal. Tanpa kehadiran satu sama lain, ketiganya cuma bakal jadi potensi statis yang nggak terpakai sama sekali. Dan sampailah kita di bagian keenam, kesatuan sistem yang utuh.
sebuah ekosistem yang tidak terpisahkan. Semua bedah anatomi yang udah kita lakuin tadi bermuara pada satu kesimpulan mendasar. Seperti kutipan yang disoroti dalam literatur utama kita kali ini, setiap sistem komputer terdiri dari 3 komponen yang saling terkait. Tanpa kehadiran salah satu dari ketiga komponen tersebut, sebuah sistem komputer tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Kalimat ini benar-benar menangkap esensinya secara sempurna. Ini adalah sebuah ekosistem tertutup yang mutlak simbiotik. Logam dan sirkuit silikon nggak bisa mikir dan gerak tanpa barisan kode, dan barisan kode digital sama sekali nggak punya arah atau tujuan tanpa adanya niat dari kesadaran manusia. Jadi sebagai penutup dari analisis mendalam kita kali ini, coba tanyain hal ini ke diri kalian sendiri. Di era di mana kapasitas hardware dan kepintaran software terus berevolusi dengan kecepatan cahaya, apakah Anda sudah berevolusi sepadan untuk memaksimalkan peran Anda sebagai brainware? Ingat ya, nilai dan dampak dari seluruh tumpukan teknologi luar biasa yang ada di meja kalian itu, ujung-ujungnya ditentuin sepenuhnya sama kapasitas, etika, dan visi pemikiran kalian yang ngendaliinnya. Tetap asah rasa ingin tahu dan tantang terus batasan pemahaman diri kalian ya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita. Jadilah pengendali teknologi yang bijak dan visioner, dan sampai jumpa.